Kita ingin lebih santai karena Idul Fitri itu artinya hari raya berbuka puasa. Aid itu hari raya artinya. Maka ada Idul Fitri, Idul Adha, hari raya Fitri dan hari raya Adha. Fitri itu dari iftar, futur, berbuka. Jadi di hadis itu kan lisa ini farhatani, bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan, dua kegembiraan. Farhatun inda fitrati, nah, gembira, bahagia ketika berbuka. Itu terasa kan, panas saja makin terasa enak juga bulan puasa ketika kita berbuka. Wafar hatun indah yafari rabbi, dan bahagia ketika nanti kelak kita bertemu dengan Allah. Jadi hari raya berbuka puasa, maka di hari Fitri itu 1 Syawal kita tidak boleh berpuasa, haram hukumnya berpuasa. Karena apa? Ya tadi, hari raya berbuka puasa, semua harus berbuka. Jadi sebenarnya hari Fitri itu ya hari yang bergembira, karena 1 bulan kita berpuasa, lalu hari itu kita boleh berbuka. Tapi kendati pun begitu, ya tetap harus kembali pada esensinya, bahwa puasa itu menjadikan muslim untuk lebih bertakwa, dan itu tidak sekali jadi. Maka la'allakum tattaqun itu proses untuk becoming takwa, terus menerus kita menjadi takwa. Nah, puasa Idul Fitri itu kan sudah ritual yang rutin bagi umat Islam, sudah melekat juga dengan tradisi bangsa Indonesia. Nanti setelah Idul Fitri itu ada Syawalan. Kalau Syawalan kan nanti inklusif, 1 RT, 1 kelurahan gitu kan, nanti 1 trah dari berbagai agama. Itu yang tidak berpuasa juga Syawalan. Dan itu tradisi yang baik, karena apa? Kita mengikat persaudaraan. Bahkan mudik juga melekat dengan puasa, dengan Idul Fitri. Saya tadi lewat dari Peleman ke sini itu sudah mulai ada plat nomor mobil B, di atasnya sudah ada bawa barang-barang bawaan. Tapi nggak tahu rekan-rekan wartawan ada yang mudik nggak? Nah, mungkin mudik paling deket-deket ya. Udah mudik ke Magelang, Mbak Nini itu mudik ke Magelang nggak sah ya, bisa melebur satu sama lain. Dan agama juga punya dimensi tafsir ya, menggembirakan. Coba saudara sekalian ya, puasa itu kan berat, apalagi di kawasan-kawasan Skandinavia yang jamnya sangat tinggi gitu. Terus ketika mereka yang tidak mampu, Tuhan memberi opsi. Bagi mereka yang tidak mampu, boleh dia tidak berpuasa, ibu hamil dan lain sebagainya. Kalau bapak hamil nggak ada, jadi harus berpuasa. Jadi, bahkan dilanjutkan dengan ayat yang itu bisa berlaku umum. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Tuhan itu menghendaki banyak kemudahan dan membuka opsi untuk kemudian. Jadi beragama itu juga mudah, tidak sulit amat gitu. Nah, karena itu
kita dorong sekarang keberagaman yang lebih wasatiyah, lebih moderat. Karena dengan moderat itu kita bisa lebih gembira, lebih optimis, gitu ya. Lalu lebih membuka ruang inklusif dalam kehidupan keberagaman kita dengan tetap bahwa aspek keyakinan, aspek ibadah itu sesuatu yang pokok yang tidak bisa kita pertukarkan dengan moderasi. Tapi untuk hal-hal yang berdimensi muamalah duniawiyah sangat-sangat luas untuk kita moderat. Moderat itu adil dalam beragama, kemudian juga serba menonjolkan kebaikan dalam beragama, kemudian juga ya tengahan, tidak ekstrim, baik ekstremisme selalu melebih-lebihkan dalam beragama atau ekstrim yang ngurang-ngurangi berlebihan dalam beragama. Nah, kalau itu dalam kehidupan keberagamaan, maka agama itu bisa menjadi lebih substantif dalam kehidupan umat. Kalau sudah lebih esensi, lebih substantif, maka agama itu akan mencerahkan jiwa, pikiran, jika beban-beban yang berlebih di luar kapasitasnya. Dan ini pun saya pikir menjadi energi kolektif yang sangat tinggi. Ya, seperti kita hari pertama 2, 3, 4 di rumah kita, di tetangga kita, di masyarakat kita, ketika kita Idul Fitri dan Syawalan. Dan itu kan pantulan beragama. Saya yakin itu yang perlu kita hidupkan sekarang ini. Apalagi misalkan semangat beragama secara ritual kan tinggi sekarang ini. Masjid-masjid penuh, gereja penuh, kemudian haji umroh sangat padat, bahkan sampai harus inden. Ya. Saya yakin jika kita coba selain penggunaan sistem, orang yang sudah haji tidak perlu lagi untuk berhaji karena berpikir betapa susahnya yang lain dan sebagainya. Itu kan akan mengurangi, tanpa harus MUI, Muhammadiyah, NU mengeluarkan larangan bagi mereka yang sudah berhaji untuk berhaji. Semangat untuk memberi kesempatan pada orang lain itu sangat bagus, dan agama memberi ruang untuk itu. Yang kedua, kehidupan kemasyarakatan kita sekarang ini, di mana kehidupan kemasyarakatan unit terbawah tetapi penting dalam membangun ekosistem bangsa. Dulu kita punya semangat gotong royong, kan? Bahkan Bung Karno menyebut bahwa inti dari kehidupan berbangsa itu gotong royong. Gotong royong itu kan hidup di masyarakat kita, di akar rumput lah istilahnya, di komunitas. Nah, apakah sekarang ini semangat untuk gotong royong, saling tolong, berbagi, peduli itu masih hidup di masyarakat kita? Dan pada saat yang sama Syawalan, Idul Fitri, mudik itu menjadi kekuatan untuk menumbuhkan semangat kebersamaan itu. Saya yakin penting. Maka menjadi parsial atau bahkan tidak penting kalau mudik itu menjadi pamer kendaraan bagus, gitu kan. Kemudian pamer kesuksesan di rantau. Ya nggak apa-apa, sukses itu harus dan itu di jalan. Tapi kalau menjadi pamer kesuksesan, gitu kan, pamer mobil baru, gitu kan, lalu nanti akan tumbuh apa? Kesenjangan dengan masyarakat yang pada umumnya hidup sederhana, bersahaja dan biasa. Nah, bisakah kita sekarang untuk menemukan hidup secukupnya, agar pada saat yang sama juga ini menjadi energi penting, kelihatan sederhana, untuk mencegah perilaku
elit, baik elit ekonomi, elit politik, elit dimanapun, itu elit agama, untuk hidup berlebihan. Saya yakin Indonesia itu termasuk bangsa yang mungkin kalau agak berlebihan, dan dari situlah kemudian muncul korupsi, penyalahgunaan wewenang, kekuasaan dan sebagainya. Karena hidup tidak secukupnya. Lalu muncul semangat untuk berlomba-lomba mencari sebanyak-banyaknya kekayaan, kekuasaan. Kekayaan tak pernah kenyang-kenyang, gitu ya. Ketika harta dan rezeki Tuhan itu dilimpahkan kepadanya, kekuasaan juga sama. Sudah dikasih masa jabatan itu seharusnya setiap orang dengan senang hati turun dari tahta itu dengan senyuman dan menatap masa depan pulang kampung, gitu ya. Saya pikir indah itu. Dan tidak lagi tergoda tangan kanan kiri dan kakinya untuk masih terus gitu, bahkan masih ingin populer. Itu apa sih popularitas? Ya kan? Sebab pada suatu saat ketika semua berlebihan, seseorang yang mengejar popularitas, kekayaan, kekuasaan berlebih, dia akan hidup menyendiri, kesepian. Jadi jalani hidup dengan secukupnya, sewajarnya. Kalau spirit itu hidup, saya pikir bahda dari pilkada, pilpres, pilek dan semuanya itu akan menurunkan apa? Akan menurunkan nafsu berlebih dalam harta, materi, kekuasaan dan sebagainya. Dan jadikan Syawalan, Idul Fitri, pulang kampung itu area untuk itu, untuk mencas itu ya, rohani setiap anak bangsa atau mereka yang punya posisi-posisi penting untuk menjadi orang biasa. Dan betapa nikmatnya menjadi orang biasa, dan betapa tidak nikmatnya menjadi orang yang luar biasa. Karena apa? Apa-apa serba kemudian sophisticated juga. Bahkan ketika itu harus melampaui takaran, yaitu tadi tak pernah cukup dengan apa yang kita miliki. Saya pikir dalam kehidupan kebangsaan ke depan juga mau diubah menjadi 3 masa jabatan, ditambah tahun, ya sama saja. Karena sumber rohaninya tidak punya fondasi atau fundament yang kuat. Jadi di situ saya yakin ekosistem dan ruang sosiologi bangsa kita itu sebenarnya nyaman ya, untuk kehidupan seperti itu. Hidup bersahaja, hidup apa adanya, hidup otentik, gitu kan.